Saudara, bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya sampaikan welcome home. Ya, selamat hadir di rumah Tuhan. Selamat hadir dalam keluarga ilahi. Dan saya percaya di sini saudara akan banyak belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan biar hatimu terbuka untuk selalu bisa punya hati yang subur untuk ditaburi benih firman Tuhan. Saudara, bulan berjalan begitu cepat, tahu-tahu udah bulan Juli ya. Kita udah 6 bulan, semester pertama sudah lewat, ini masuk semester 2. Bentar lagi apa? Natal loh saudara. Padahal baru Natal kemarin. Udah deket saudara, artinya apa? Waktu berjalannya cepat. Jadi kalau kita nggak isi waktu ini dengan baik, kita kehilangan waktu. Saudara, waktu itu lebih berharga daripada yang lain. Karena di dalam waktu ada banyak hal yang kita bisa investasikan. Gitu ya saudara, kita alami saudara. Nah, karena itu hari ini di bulan Juli ini kita udah ganti tema. Bulan kemarin bulan Mei dan bulan Juni kemarin, tema kita masih bicara soal the power of the Holy Spirit, kuasa dari Roh Kudus. Kita banyak bicara tentang Holy Spirit, Roh Kudus. Dan sekarang bulan Juli dan Agustus dalam 2 bulan ini, kita akan membahas tentang involved in ministry atau terlibat di dalam pelayanan. Saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena kita banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa pelayanan tidak menyibukkan saudara sebenarnya. Pelayanan tidak membuat saudara menjadi nggak ada waktu sebenarnya. Padahal di situ adalah peluang besar untuk Anda bisa mengalami dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Nah, hari ini tema khotbah saya adalah called to serve atau dipanggil untuk melayani. Saudara, banyak orang Kristen mandek dalam kekristenannya, gitu-gitu aja, berhenti karena hanya sebatas percaya, bertobat, duduk di gereja dengan manis nungguin sorga. Nah, kekristenan bukan cuma percaya, bertobat, duduk di kursi gereja setiap hari Minggu sambil nungguin surga. Kapan saudara meninggal terus masuk surga gitu saudara. Nah, kekristenan bukan seperti itu. Tapi realitasnya saya dapati banyak orang Kristen kayak gitu. Mereka menganggap kekristenan hanya sebuah kewajiban hadir di gereja. Kalau Anda menjadikan kekristenan hanya hadir di gereja hari Minggu wajib, itu namanya agama. Makanya ketika Anda menganggap ini sebuah agama, maka Anda tidak lagi melihat the power of the Holy Ghost. Anda tidak melihat kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara sehari-hari. Dan apa yang terjadi kalau Anda nggak ngalamin itu, Anda bisa memilih hidup ini sesuka Anda. Karena Anda nggak ngerti bahwa Anda sebenarnya ditebus oleh darah Yesus, Allah ciptakan saudara punya maksud dan tujuan. Halo? Amin saudara. Coba Anda perhatikan. Maaf saya harus ngomong apa adanya. Banyak loh orang Kristen ya. Saya berharap di sini nggak ada ya. Kalaupun ada bertobatlah saudara. Jadi gini, saya lihat banyak orang Kristen datang ke gereja hanya memenuhi kuota tahunan. Setahun 52 minggu. So, saya harus datang ke gereja. Orang Kristen ke gereja dong, masa ke kelenteng kan begitu. Orang Kristen ke gereja dong, masa ke masjid kan begitu saudara. Akibatnya apa? Anda merasa bahwa kekristenan itu cuma agama. Kalau agama kering. Anda nggak akan melihat realitas Kristus, realitas Tuhan dalam hidup saudara. Makanya kekristenan nggak boleh stop, berhenti di satu titik. Karena ketika Anda berhenti di satu titik, pasti akan Anda merosot. Karena nggak ada yang namanya stagnasi dalam hidup ini sebenarnya. Ketika Anda mengalami stagnasi, Anda sedang mengalami kemunduran karena orang lain akan maju lebih dulu dari saudara. Ya atau tidak? Betul atau tidak? Itulah sebabnya kekristenan harus dinamis. Coba bilang dinamis. Dia harus terus bergerak menuju kepada kesempurnaan. Bergerak menuju kepada kedewasaan penuh. Menjadi serupa dengan Kristus. Yesus memanggil saudara, menyelamatkan saudara. Bukan supaya saudara bisa duduk di gereja dengan manis. No, saudara diselamatkan oleh Tuhan supaya Anda mengikuti sebuah proses untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Kenapa? Karena waktu Anda diciptakan, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dosa telah membuat manusia kehilangan gambar Allah ini. Itulah sebabnya Yesus datang untuk menebus saudara, mengembalikan saudara kepada awal di mana Tuhan ciptakan saudara. Come on, Anda paham gak? Yang paham coba lambaikan tangan. Coba bilang lagi sebelah saudara, jangan berhenti bro. Oh haleluya, ketika Anda berhenti percaya sama saya, berkatmu berhenti di situ.
Nggak mungkin saudara, berapa banyak orang mau diberkati Tuhan? Yang mau diberkati Tuhan coba angkat tangan. Ayo jujur, saya mau lihat ada orang-orang jujur di sini. Oke, orang jujur, Anda mau diberkati. Kalau Anda punya gelas kristal harganya 100 juta misalnya. Akankah Anda akan kasih gelas kristal ini dipakai oleh anakmu yang berusia 3 tahun? Anda mau kasih? Yang 5 tahun, Anda mau kasih? 7 tahun, Anda mau kasih? Nah, kenapa? Karena kristal ini terlalu mahal untuk dipegang oleh seorang anak kecil. Harus orang dewasa yang ngerti bahwa ini mahal, dia akan pakai hati-hati. Betul atau tidak? Saudara, Anda mau diberkati dengan berkat yang luar biasa. Tapi levelmu tetap sama. Pasti berkatmu sama di level yang sama. Anda nggak mungkin, saudara. If you want to be blessed more, Anda mau diberkati lebih lagi, maka Anda punya level harus naik terus bersama dengan Tuhan. Naik level bukan di jabatan posisi struktural, bukan. Tapi naik level di dalam imanmu, dalam pengenalanmu, dalam perjalananmu sama Tuhan. The more you are getting higher with God, bersama dengan Tuhan, God will bless you more. Halo? Ada banyak kita ada di level yang sama di level 1, minta berkat level 10. Ya nggak bisa lah. Maju, coba bilang sebelah saudara, maju. Sikut sebelah saudara, maju bro, maju. Maju sis, maju bro, haleluya. Katakan amin. Mari kita lihat Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Saya melihat ada banyak orang Kristen mandek, makanya ketika ada masalah, ketika ada kekecewaan, dia mundur dari Tuhan. Kalau mundur terus tahu-tahu nggak ada beritanya lagi. Tahu-tahu nggak ada, namanya muntaber. Mundur tanpa berita. Yosua 1 ayat 8. Oh, haleluya. Yosua 1 ayat ke-8, firman Tuhan bilang begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan itu siang dan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi Tuhan bilang, jangan kemana-mana, ikutin aja ini aturan yang Tuhan mau, hukum Tuhan. Sebab dengan demikian, apa katanya? Apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan kekristenan bukanlah suatu event di mana engkau terima Yesus duduk di gereja, tidak. But kekristenan adalah sebuah perjalanan. It is a journey. Your faith is not the starting satu titik. No, but it is a journey, perjalanan terus menerus sampai imanmu disempurnakan. Coba bilang perjalanan. Sejauh mana Anda menjadi orang Kristen? Kalau Anda 5 tahun yang lalu sama sekarang sama, berarti Anda nggak maju loh. Kalau Anda 10 tahun yang lalu sama sekarang nggak sama terus, berarti Anda nggak maju loh. Atau Anda sudah mundur dari 10 tahun yang lalu, itu namanya kemunduran loh. Betul apa enggak? Coba bilang maju. Pertanyaan saya, yang tahu maju atau enggak saudara sebenarnya. Anda kok yang tahu saya gini-gini aja? Anda kok yang tahu? Biasanya orang yang gini-gini aja, lihat orang juga, kenapa dia gini-gini aja? Karena yang gini-gini aja kita. Kayaknya Anda nggak nangkep. Itu pendeta khotbahnya gini-gini aja. Kenapa? Karena Anda ngertinya gini-gini aja. Makanya ketika pendetanya khotbah Anda nggak ngerti karena ngertinya gini-gini aja. Coba bilang saudara-saudara, jangan gini-gini aja. Coba bilang gitu. Oh haleluya. Kejadian 32 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Kejadian 32 ayat 1 sampai 2. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu, ini ayat Anda pasti sering dengar lah, saya suka pakai ayat ini saudara khotbah. Tapi perlu diulang sekali dari waktu ke waktu. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu apa? Bertemulah malaikat Allah dengan, perhatikan, lihat sini saudara, lihat saya. Ketika saya adalah Yakub diam di tempat ini, akankah saya ketemu dengan malaikat? Saya nggak mungkin bisa ketemu dengan malaikat. Saya akan ketemu dengan malaikat kalau saya apa? Melanjutkan perjalanan, jangan berhenti bro. Dan malaikat adalah makhluk supranatural, bukan makhluk natural. Dia adalah makhluk surgawi, bukan makhluk natural dunia ini. Betul? So Anda lihat, Yakub adalah manusia natural, kalau dia melanjutkan perjalanan, dia akan mengalami perkara supranatural. Dia akan mengalami hal-hal ilahi, hal-hal surgawi. Mengapa orang Kristen tidak ngerti perkara surgawi? Mengapa orang Kristen tidak ngerti perkara supranatural? Karena nggak pernah maju. Coba bilang sama saya gini sama-sama, jangan mandek. Karena kita mandek, kita nggak lihat. Lalu kita nggak lihat kebesaran Tuhan, kita nggak lihat penyediaan Tuhan, kita nggak lihat masa depan yang Tuhan sediakan. Why? Karena kita tidak bergerak maju. Mau ngalamin supranatural? Mau ngalamin mujizat?
Nggak bisa diam aja bro. Halo. Ayat yang kedua, ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu apa? Saudara yang dikasih Tuhan, dia bukan cuma bergerak maju, tapi dia mulai bisa melihat dan mendeskripsikan dengan betul kalau itu malaikat Allah. Itu bala tentara Allah. Kenapa saudara sulit mendeskripsikan sebuah sesuatu pengertian yang dari ilahi? Anda nggak bisa karena matamu belum melihat. Matamu belum dibuka Tuhan. Kapan mata Yakub mulai melihat? Dia melanjutkan perjalanan. Mata rohanimu akan terbuka ketika Anda bergerak maju bersama dengan dia. Nangkep? Makanya kenapa orang Kristen perlu maju. Jangan mandek. Jangan puas. Orang yang nggak akan pernah mengalami kemajuan karena dia sudah puas dengan dirinya. Sekali Anda bilang saya cukup sampai di sini, selesai saudara, Anda nggak akan mengalami kemajuan. Anda nggak akan pernah lihat apa yang disediakan Tuhan di depan. Mau diberkati Tuhan? Mau lihat hal-hal yang Tuhan sediakan dahsyat dalam hidup saudara? Bilang sebelah saudara lagi, maju bro, sis maju. Jangan diam aja. Entah kenapa. Ada orang Kristen tertentu. Saya bilang Kristen tertentu, bukan saudara loh. Kristen apa? Ada Kristen apa? Yang dengan sengaja memilih untuk tidak mau maju. Udah cukup kesini aja mau ngapain sih? Pernah dengar gak tuh orang ngomong gitu? Banyak ya? Bukan saya yang ngomong loh. Ibu Monik yang ngomong. Tapi memang that's the reality. Itu realitas. Dia ngomong gak sembarangan kok. Saya setuju sama dia. Amin. Begitu. Loh begitu saudara. Kenapa memilih untuk tidak mau? Alasannya banyak. Ya nanti kita membahas itu. Tapi bergeraklah maju. Mau diberkati? Mau lihat rahasia Tuhan yang besar? Mau ngerti perkara-perkara rahasia dari Tuhan? Tidak ada jalan lain, maju bro. Kenapa saudara perlu bergerak maju dalam pelayanan? Hari ini the call to serve. Kenapa Anda perlu melayani? Saya kasih tahu saudara. Boleh ya saya cerita sedikit, saya tanya sama saudara, tanya ya. Kalau Anda duduk di gereja manis, pulang, gereja duduk, pulang. Gak mau terlibat apa-apa di gereja. Kira-kira Anda bisa ngalamin proses Tuhan gak? Orang yang datang ke gereja pulang gak ngerti sebenarnya. Bahwa Anda itu perlu ada sebuah proses. Salah satu proses yang Tuhan mau saudara lewat, proses itu adalah pendewasaan. Salah satu proses pendewasaan, salah satu, enggak satu-satunya, adalah melalui pelayanan. Karena ketika Anda melayani, Anda siap untuk saya ngomong lebih jauh? Kalau Anda mulai melayani, pasti ada gesekan. Orang yang bilang pasti punya pengalaman itu. Orang yang melayani pasti ngalamin gesekan. Lalu orang ceritain jelek sama saudara. Anda disakiti sama orang. Anda dikecewakan sama orang. Justru lewat pelayanan Anda akan diuji. Apakah orang menyakiti saudara nempel di hatimu sampai Anda sakit hati? Apakah orang mengecewakan saudara nempel di hatimu sampai Anda kecewa? Ketika Anda merasa orang ngomong menyakiti dan Anda disakiti, orang mengecewakan saudara Anda jadi kecewa, Anda sebenarnya bukan melayani tapi bekerja. Ada perbedaan antara pelayanan dengan pekerjaan. Ketika Anda mengerjakan tugas-tugas Tuhan, Anda anggap sebagai pekerjaan, maka Anda sedang mewakili dirimu. Sehingga ketika ada hal yang gak pas, kecewa, Anda kecewa berat, marah berat, sakit hati,
Pahit, sakitnya tuh sampai di sini. Tapi ketika Anda mulai melihat tugas itu sebagai pelayanan, maka Anda melihat Tuhan sebagai Allah yang memberi kesempatan kepada saudara untuk melayani Dia lewat tugas-tugas yang diberikan kepada saudara. Pasti beda lihatnya. Betul nggak? Saudara tahu ada orang Kristen sakit hati? Ada orang Kristen kecewa? Karena cara pandangnya salah. Mau sampai dimanapun gak ada orang yang sempurna. Anda gak bakal ketemu pendeta yang sempurna. Anda gak bakal ketemu gereja yang sempurna. Bener gak? Jangan saudara bilang di GKS doang yang sempurna. Sembarangan ngomong saudara. Artinya Anda belum tahu apa yang terjadi di GKS. Kan begitu. Loh, saya harus ngomong apa adanya. Ini manusia kok. We are talking about human being. It's not a spiritual being. Yang pasti bisa mengecewakan saudara. Tapi justru lewat pelayanan Anda belajar didewasakan. Dimatangkan dari waktu ke waktu. Lewat mana? Melayani bro. Gak usah takut melayani. Saya ngomong begini jadi, waduh gue jadi takut pelayanan nih. Loh sama, terima Yesus tidak menjamin jalan hidupmu jalan tol. Ikut Tuhan jalannya tol terus. Enak aja enggak, kadang-kadang tol aja lupa speed limit mati loh. Benar apa enggak? Ikut Tuhan itu enggak selalu jalan tol. Jalannya bisa berbatu-batu, berkerikil, ada durinya. Kalau Anda bilang, oh ikut Tuhan jalannya enak. Itu pasti Injil Nina Bobo. Itu gulali itu. Betul apa enggak? Ayo saya mau tanya, Anda yang terima Yesus ngalamin penderitaan enggak? Ngalamin tantangan enggak? Lah sama, melayani juga gitu. Tapi konsepnya Anda harus melihat this is not works. Ini bukan pekerjaan, ini ministry. Kalau pekerjaan Anda akan bertanya saya dapat apa? Kalau melayani saya bisa kasih apa? Itu bedanya. Come on. Orang yang kalau mengerjakan tugas di gereja sebagai pekerjaan Anda nanyanya saya dapat apa? Itu yang dikatakan oleh Petrus. Petrus bilang, aku sudah meninggalkan sesuatu dan sekarang aku ikut Engkau Tuhan. Apa yang kami dapat? Kalau Anda ke gereja, melakukan tugas pelayanan, nyarinya apa yang Anda dapat, itu Anda konsepnya kerja. Semua orang kalau kerja di kantor kan gitu kan, saya dapat gaji berapa kan? Tapi kalau melayani bukan apa yang saya dapat, apa yang saya bisa kasih, apa yang saya bisa kontribusi buat kerajaan Allah. That is ministry. That is serving God. Haleluya. Coba bilang sebelah saudara, udah mulai paham? Masih mau melayani? Coba yang masih mau melayani, yang katakan belum kapok. Ini baru 1/4 khotbah saya loh, belum kapok. Loh saya mesti ngomong apa adanya. Karena gini, if I want to invite you, saya mau mengundang saudara melayani, saya harus ngomong apa adanya. Kalau saya bilang melayani itu manis, enak, semua baik. Begitu Anda pelayanan, kok pastor ngomongnya lain? Gitu. Loh saya udah ngomong dari awal, ada disclaimer-nya. Betul nggak? Tapi if you pass, Anda lewat the test, maka Anda akan bilang gini, sekarang aku tahu. Kapan sekarang? Setelah lewat. Sekarang aku tahu, ternyata Tuhan turut bekerja semua proses untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi itu. Anda akan tahu you are growing higher and higher and greater and greater. Mau melayani? Amin. Di sorga nggak ada pengangguran. Saya ngomong begini hati-hati ada konsekuensinya. Di sorga tidak ada pengangguran. Berarti kalau pengangguran, terusin sendiri. Saya nggak lanjutin. Makanya saya bilang ada konsekuensinya ngomongan saya. Di sorga nggak ada pengangguran. Kalau pengangguran di mana? Itu ditanya sama Ibu Kustati. Saya nggak tahu lah saudara.
Saya nggak akan lanjutkan itu. Haleluya. Pelayanan itu ada dua. Satu yang spesifik, coba bilang spesifik. Spesifik itu nggak semua orang. Pelayanan misi itu spesifik. Saudara jangan pikir pelayanan misi enak. Pergi ke sono, pergi ke sono. Kalau nggak ada panggilan misi, saudara, itu jadi turis. Percaya, Anda jadi turis, pelayanan mah sebentar, yang lain foto, selfie, makan, shopping, eating, kencing, kan gitu sudah. Lah, orang Indonesia kalau jalan-jalan kan cuma 3 ing. Kalau dia naik bus, shopping di mana, eating di mana, aduh mau kencing nih gitu saudara. Hanya orang yang punya hati misi berani masuk keluar hutan. Jangan coba-coba kalau nggak dipanggil ke situ. Karena spesial panggilannya. Ada panggilan 5 jawatan, spesial. Nggak semua orang jadi rasul. Nggak semua orang jadi nabi. Oh saya mau jadi nabi, saya mau jadi rasul. Ikut seminar nabi dan rasul. Pulang ganti nama, bisul. Apa bisul singkatannya? Nabi dan rasul. Coba bilang saudara, jangan bisulan. Coba bilang, kalau bukan nabi, bukan rasul, jangan coba-coba jadi bisul. Lucu saudara. Ada orang dipanggil untuk dalam kepemimpinan tertentu. Kalau bukan itu, panggilan saudara nggak usah paksakan. Itu spesifik. Tapi di tengah pelayanan spesifik, ada pelayanan yang paling basic dan semua orang Kristen dipanggil untuk itu. Namanya melayani. Melayani adalah panggilan Tuhan buat saudara, buat saya. Tanpa peduli Anda akan menjadi pelayanan misi kah, apakah rasul kah, enggak. Tapi panggilan melayani itu basic. Apa yang terjadi kalau Anda menjadi rasul, Anda menjadi nabi, tapi Anda nggak ngerti hati melayani, Anda nggak tahu hati dan mental melayani akan merusak saudara orang lain. Pelayanan saudara, pelayanan saya akan mengacaukan orang lain. Why? Because you don't know how to serve God with your heart. Anda nggak tahu hati hamba kayak apa. Melayani adalah basic. Menjadi seorang pendeta, menjadi seorang gembala, menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Perlu tahu yang namanya melayani. Karena setiap orang dipanggil untuk melayani. Coba bilang sebelah saudara, termasuk kamu loh, termasuk saya. Coba bilang gitu, termasuk saya, termasuk kamu. Kita dipanggil untuk melayani. Sekali lagi gak ada pengangguran di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Yuk kita lihat Matius 20. 26 sampai 28. Oh haleluya. Tidaklah demikian di antara kamu, kata Yesus. Barang siapa mau menjadi besar, bukan tubuhnya. Tapi siapa yang mau menjadi great, mau menjadi orang yang hebat, besar. Di antara kamu harus jadi pelayan. Lihat baik-baik saudara, yang diperlukan mentalitas seorang yang melayani Tuhan adalah mental mau melayani sebagai seorang hamba melayani. Saya kasih tahu saudara. Siap? Ready? Anda nggak bisa masuk dalam pelayanan kalau konsepmu bos. Angkat piring kotor, jijik. Angkat doang lo, apalagi nyuci. Anda ada di lantai 4, ini contoh doang nih ya. Contoh doang boleh kan? Anda di lantai 4, Anda lihat sendiri ada orang makan, piringnya masih kotor, nggak tahu siapa yang makan. Kalau Anda punya mental melayani. Kalau itu adalah piring pemilik dari kafe, Anda akan taruh, balikin. Karena kalau kafe apalagi udah tutup. Tapi kalau piring ini adalah piring kertas, Anda buang, Anda akan buang di sampah. Yang tadi dijelaskan oleh Nadia dan Hosea, mengenai accurate living with excellent spirit, itu bagus. Tapi tanpa hati melayani, akan diingetin terus nggak inget-inget. Why? Karena you don't have it.
Kalau Anda belum punya itu, diingetin juga nggak inget terus. Mau nggak melayani? Halo? Saya ulangi apa yang saya ngomong tadi pagi. Bukannya untuk apa-apa. Saya sejak COVID, istri saya nggak mau lagi pakai pembantu. Saya nggak ada pembantu di rumah. Saya ini pendeta. Senior. Tahu senior nggak? Bukan senior, senior lain lagi, R-nya nggak ada. Ini senior, tahu senior. Pendeta senior di gereja ini. Gini-gini diundang pendeta gereja besar loh. Yang ribuan jemaatnya. Saya khotbah juga. Tapi kalau waktunya cuci piring di rumah. Enggak ada pembantu. Saya nggak bisa bilang ini tugas istri. Banyak saya lihat lelaki begitu modelnya. Bertobat kau! Loh, saya berkesempatan nih ngomong begini nih. Kalau cuci piring, perempuan. Ini bukan urusan siapa, bukan urusan saya, siapa bilang. Saudara, ketika Anda mengerjakan itu, sebenarnya Anda sedang develop apa sih hati hamba. Oh, Anda mungkin berpikir, ya pastor kan apa piring yang dia makan yang dia cuci. Enggak. Anak saya makan, kalau saya lagi cuci, saya cuci piring. Mau si Raymond, mau si Josie, istri saya. Saya tahu kadang-kadang istri saya juga nggak enak ini kalau saya yang cuci terus. Jadi dia kadang-kadang bilang, udah ini aku yang cuci. Saya bilang, gua udah tanggung, sini saya cuci. Udah tanggung basah. Di gereja saudara, orang susah benar mau cuci piring. Kuteknya, krimnya. Maksudlah, God sedang develop your heart as a servant. Anda boleh posisi jadi anak, tapi Anda punya heart as a servant. Ya atau enggak? Saya bisa nolak untuk cuci piring. Dengan alasan mau doa, kan gitu. Saya tidak mau melalaikan tugasku dalam doa dan memberitakan firman. Itu kata Rasul kan. Anda bisa cuci WC. Ada yang bisa cuci WC? Oke, cuci WC. Pastor Hendra boleh digilir ini. Halo, saya cerita ini bukan mau mempermalukan atau mau apa-apa, enggak. Saya mau cerita, kalau Anda mau serve God, serve from your heart. And it starts from your home. Mulai di rumahmu. Ya atau tidak? Wastafel di kamar mandi anak saya. Kalau kotor, saya yang cuci tuh. Salahnya di mana senior pastor? Lagu lo kan gitu. Loh, saya kalau ngomong begini tegas ini. Halo. Dari nggak bisa pakai bebek, tahu bebek gak? Tahu bebek gak? Siapa yang nggak tahu bebek angkat tangan? Siapa yang tahu bebek angkat tangan? Dari nggak bisa pakai bebek, saya tuh pakai bebek loh. Cuci tuh WC. Jangan bilang ini urusan perempuan. Yang lelaki katakan amin dong. Yang ibu teriaknya harus lebih kecar, katakan. Ah iya benar, itu sudah.
Saya udah ngerti nih bikin rusuh ini. Gini, if you don't want to show that Anda membentuk bahwa Anda hamba. Begitu Anda ada di mimbar ini, kalau Anda nggak punya hati hamba di rumah, Anda di mimbar ini, performance. Kepalsuan yang ada di atas mimbar. Benar apa enggak? Come on. Yang ada kepalsuan. Karena you don't show it in your life. Come on. Mau melayani? Coba yang masih mau melayani angkat tangan. Udah mulai setengah tiang angkatnya ini. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka. Wah, mau bahasa Jermannya Cutmia. Tahu Cutmia enggak? Oke, Anda enggak tahu pasti. Itu udah lama bahasa ya. Anda terkenal. Hendaklah ia menjadi hamba. Mau terkenal? It's a paradox. Saya kasih tahu sini, ini paradoks. Mau jadi orang hebat, jadi pelayan. Mau jadi orang terkenal, jadi hamba. Itu paradoks. Tuhan ditinggikan karena dia direndahkan. Sama seperti anak manusia, Yesus datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Coba bilang melayani. Saudara jangan takut melayani, jangan takut saudara. Karena justru pelayanan itu menjadi bagian di mana Anda dibentuk oleh Tuhan. Menjadi seorang hamba. Anda percaya Anda hamba Tuhan? Siapa yang percaya kalau dirimu hamba Tuhan? Angkat tangan. Anda enggak pendeta, bukan, tapi Anda hamba Tuhan, ya? Kalau Anda sebagai seorang hamba Tuhan, yang pertama Anda harus develop adalah hatimu. Halo. Boleh lanjut? Siap? Kalau Anda menjadi bos besar di sebuah perusahaan, Anda mau melayani di gereja, di mana saja, terutama kalau di sini. Anda boleh bos besar, tapi startnya jadi usher. Kayaknya Anda nggak ngerti deh. Ngerti? Di atas ini Anda jadi bos, Anda perintah orang. Di bawah Anda diperintah orang. Saudara, ada orang Kristen, cara berpikirnya sesat. Pastor jangan gitu dong. Pastor nggak tahu ya, dia jadi bos di perusahaan. Terus, masa kasih tugas kayak gitu, nggak baik. Kasih dia dong di atas, selevel sama dia. Lu sesat. Kenapa kau sesat? Karena Anda tidak ngikutin cara Tuhan, Anda ikutin cara dunia. Cara Tuhan nggak gitu. Yang mau tertinggi, jadi pelayan. Yang mau terkemuka, jadi hamba. Itu cara Tuhan. Yang ngerti coba lambaikan tangan. Mau nggak lo ngangkat kursi? Nggak peduli lu punya posisi apa. Lu bukan kasar nih saya ngomong. Tapi ini adalah bagian pembentukan Anda mau melayani Tuhan. Kalau enggak bosi. Halo. Jadi hamba Tuhan, kalau saya diundang pelayanan, mau enggak masuk kelas ekonomi? Kalau mau melayani, kita harus tahu. Haleluya. Raymond ada di sini enggak? Dia di bawah. Dia tahu punya panggilan. Dia tahu Tuhan mau panggil dia sebagai apa. Saya bilang, you know your ministry? You know your call? Yes. Serve God. Di mana? Arrow Kids. You mulai dari bawah. Jangan tiba-tiba mentang-mentang anak senior pastor kau ada di sini.
Mulai dari bawah. Karena your ministry naik ke atas is developed berdasarkan hati hambamu. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Makin Anda setia naik, Tuhan yang akan angkat kok. Betul nggak? Haleluya. Makanya jangan heran ya, ada banyak bos kasih anak yang gak siap, megang perusahaannya berantakan. Coba yang ngerti, lambaikan tangan. So Anda masih mau melayani? Yang masih mau melayani angkat tangan. Satu tangan, jangan dua. Kalau dua kayaknya saya nyerah deh pastor gitu. Sudah. Itu lain. Kalau udah dua, artinya saya bisa artikan beda. Saya nyerah pastor gak jadi. Bisa gitu. Satu tangan artinya Anda jadi. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat berikutnya. Setiap jemaat dipanggil untuk menjadi solusi. Jawaban bagi sesama dan gereja melalui keterlibatan pelayanan. Sadarkah saudara Anda adalah solusi? Siapa yang mau jadi solusi? Jadi jawaban? Lewat apa? Keterlibatanmu kok lewat pelayanan. Karena lewat pelayanan Anda menolong orang. Anda membantu, Anda membawa dia, mengarahkan dia kepada Tuhan. Terlibat dalam pelayanan. Saya dorong Anda, setelah Anda dengar khotbah ini, Anda akan berkata, I will serve the Lord. Makanya kenapa Yosua berkata, engkau boleh pilih yang mana dan engkau mau menyembah. Tapi aku dan seluruh keluargaku, aku akan melayani Tuhan. We will serve the Lord. Roma 12 ayat 4-8. Sampai sini Anda jelas ya? Mau melayani Tuhan? Anda yang menentukan kok seberapa jauh Anda mau. How far you want to go. How high you want to go. Seberapa tinggi. Anda yang menentukan. Roma 12 ayat 4-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita punya banyak anggota. Tapi tidak semua anggota punya tugas yang sama. Tangan kiri sama tangan kanan beda. Kaki kiri sama kaki kanan beda. Ya, begitu ya. Demikian juga walaupun banyak tapi satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi tangan gak bisa bilang saya ini sendiri. Anda punya tangan adalah anggota kaki. Kaki adalah anggota tangan. Kenapa? Seluruh satu tubuh masalahnya. Jadi ketika Anda menjadi praise and worship team, Anda gak bisa bilang saya praise and worship team bukan anggota Asher. No, Asher gak bisa bilang saya Asher bukan anggota tim praise and worship. No, kita saling anggota karena kita ada di dalam satu tubuh. Kita menerima asupan yang sama dari kepala gereja yaitu Yesus. Ya atau enggak? Kita lanjut saudara. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ayat ini Rasul Paulus sedang berkata, kalau kamu melayani, lihat pelayanan itu sebagai pelayanan bukan pekerjaan. Lakukan yang terbaik sebagai serve hati yang mau melayani. Saya berdoa supaya saudara yang melayani di tempat ini, bukan Anda hanya melihat secara struktural belaka, tapi Anda harus tahu bahwa Anda adalah hamba Tuhan. Ada amin? Anda perlu ngalamin shifting dalam cara Anda melihat pelayanan. Kalau enggak, Anda akan melihat seperti organisasi dunia pada umumnya. Amin? So far so good? Oke, kita lanjut lagi lihat saudara. Melayani Tuhan adalah salah satu sarana agar kita bisa mengalami dan membagikan kasih dan berkatnya serta bertumbuh dalam iman. Mau bertumbuh dalam iman? Mau membagikan kasih? Tahu nggak saudara? Ketika Anda terima kasih, Anda terima berkat dari Tuhan. Anda mesti salurin. Kalau Anda nggak salurin, itu akan seperti laut mati yang nggak kemana-mana, itu jadi asin. Betul? Saudara, itu jadi mati, namanya mati nggak ngalir. Nah, bagaimana Anda mengalirkan berkat yang Tuhan berikan pada saudara? Saya nggak ngomong berkat jasmani doang. Bagaimana saudara bisa mengalami yang namanya saudara kasih Tuhan Anda alirkan kalau Anda nggak pernah pelayanan? Berhenti di saudara. Padahal Tuhan mau saudara dipanggil untuk bisa memberkati orang lain. You are blessed to be blessed. You are blessed to bless people. Betul? Anda memberkati orang lain.
Kalau enggak, hanya berhenti pada saudara. Bagaimana Anda bisa berkat itu ngalir kepada orang lain, pengalaman hidup saudara sama Tuhan Anda bisa alirkan kalau Anda nggak melayani? Bagaimana kasih yang Tuhan sudah berikan pemulihan dalam hidupmu, Anda bisa orang lain ngalamin kalau Anda nggak melayani? Nggak bisa. Kita merasa bahwa kita ke gereja udah cukup. Nggak cukup, saudara. Nah, Anda harus bergerak maju di dalam apa? Ministry. Apapun di dalam pelayanan, sekecil apapun Anda terlibat. Karena di situ Tuhan akan memperlihatkan Anda maju atau enggak. 1 Timotius 4, 13-15. 1 Timotius 4, 13-15. Saya sangat percaya melayani bukan cuma seperti yang tadi saya ngomong, tapi juga ada joy, ada sukacita. Karena ketika Anda melayani, Anda akan lihat ada sukacita. Apalagi kalau Anda lihat temanmu bertobat. Sukacitanya itu saudara miliar juga nggak bisa bayar itu. Karena Anda tahu ada sukacita yang besar. Amin. Ya, saya dengar kemarin di Aero Kids Camp, di hari terakhir, ada seorang anak nangis-nangis terus. Ngalamin lawatan Tuhan. Ketika ditanya, dia ngalamin bagaimana Tuhan mengasihi dia. Saya melihat nih, mulai nih anak-anak yang ada di Aero Kids, di Star G, ada lawatan Tuhan. Dan Anda nggak bisa berhenti pada Anda, saya ngalamin kasih Tuhan kalau Anda nggak ministry. Karena itu bukan buat saudara sendirian. Amin. 1 Timotius 4, 13-15, sementara itu sampai aku datang bertekun dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan oleh nubuat dengan penumpangan tangan atas sidang penatua. Jadi jangan lalai gunakan apa yang ada pada kamu ya, yang Tuhan sudah berikan pada kamu. Kira-kira gitu pada Timotius Paulus bilang. Lalu perhatikan semua, hidup di dalamnya. Coba bilang hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya itu artinya Anda mempraktekkan, Anda menggunakan, Anda melakukan, kira-kira gitu. Atau Anda melayani lewat karunia yang diberikan, supaya apa? Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Mengapa kemajuan orang Kristen gak kelihatan? Karena mandek. Tapi kalau Anda mulai terlibat dalam pelayanan dari waktu ke waktu, jangan heran Anda akan lihat kemajuan rohanimu. Kalau Anda nggak melayani, yang terjadi Anda akan punya pengetahuan makin banyak melalui YouTube. Anda makin pinter untuk berdebat. Anda akan makin pinter kasih penjelasan. Tapi Anda nggak pernah tahu bagaimana melayani, mengasihi orang lain. Bagaimana berkorban untuk orang lain. You will never understand this. Anda nggak akan pernah tahu bagaimana orang ini perlu dipulihkan. You never understand this. Karena Anda hanya tahunya YouTube, Anda dipenuhi dengan YouTube. Anda dipengetahuan dengan pengetahuanmu yang terlalu banyak. Tapi justru dengan ministry Anda tahu belas kasihan Tuhan. Anda tahu artinya kasih Tuhan. Kemajuanmu akan nyata. Amin. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 16. Haleluya. Masih mau melayani? Masih antusias? Yang antusias katakan amin. Efesus 4, 16. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun, diikat jadi satu oleh apa? Oleh pelayanan apa? Semua bagian, enggak satu dua bagian. Semua bagian terikat dalam sebuah pelayanan sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Tangan beda sama kaki, beda sama telinga. Masing-masing berfungsi. Jadi usher tidak sama dengan praise and worship team. Jadi usher tidak sama dengan mungkin di bagian hospitality atau antar jemput pendeta. Enggak sama. Enggak sama dengan sound, enggak sama dengan multimedia. Tapi semuanya sama ketika digabung dalam satu pelayanan. Maka semuanya bertumbuh dengan baik. Efeknya kita lihat ayat berikut, kalimat berikut ini. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam. Masih mau melayani Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, kata Tuhan dalam Markus 16. Dia akan meletakkan tangan pada orang yang sakit dan orang sakit itu akan. Apa artinya meletakkan tangan? Artinya Anda melayani. Yakobus berkata kalau engkau sakit panggil penatua supaya dia bisa meminyaki kamu dan berdoa buat kamu supaya engkau sembuh. Betul? Apa itu? Pelayanan. Oh nanti Pak, Pastor, saya akan melayani kalau saya sudah punya rumah 3. Nggak sekalian bilang saya punya rumah 1 kolam renang 3 gitu saudara.
Angkat keluar dari sini, masuk sini. Persis kayak flipper. Itu saudara apa? Kayak lumba-lumba. Kalau Anda bilang, tunggu pastor, saya sudah posisi segini, saya punya gaji segini. Saya berani jamin, begitu Anda punya gaji segitu, Anda nggak melayani. Melayani itu dimulai dari titik di mana Anda bisa. Dan mau. Amin. Karena dengan Anda mulai terlibat dalam pelayanan, lama-lama Anda akan mengerti kok. The joy of serving God. Anda sendiri yang akan ngatur prioritas nanti. Karena you know, makin lama Anda makin tahu mana yang Anda harus dahulukan. Katakan amin. Mari kita lihat slide berikutnya. Oh haleluya. Masih on fire? Come on. Saya berdoa, lewat ini saudara Anda mulai melihat bahwa pelayanan bukan sesuatu yang menakutkan saudara. Jujur saya ngomong saudara, ada orang gak mau melayani karena sakit hati, kecewa dari pelayanan sebelumnya. Kalau Anda seperti itu berarti Anda belum melihat pelayanan sebagai pelayanan tapi sebuah pekerjaan. Anda harus tahu, dimanapun Anda hidup pasti ada orang yang sakiti Anda. Persoalannya bukan orang yang menyakiti saudara. Anda mau tersakiti apa enggak? Your choice is, pilihan itu ada pada saudara. Orang mau ngecewain saudara, ngomong Anda sembarangan, tajam, kritik saudara sana sini, itu terserah mulut dia. Tapi apakah Anda mau kecewa sakit hati karena ngomongan itu Anda yang milih? Betul atau enggak? Orang yang mau melayani Tuhan, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang yang mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, biasanya sungguh-sungguh dengan Tuhan dan imannya. Betul enggak? Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, orang yang bilang, saya sungguh-sungguh kok sama Tuhan, saya sungguh-sungguh sama imannya. Boleh Anda ngomong. Saya mau lihat Anda punya pelayanan kayak apa. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dengan imannya, nggak mungkin dia nggak sungguh-sungguh pelayanan. Kenapa? Janganlah hendaknya kerajinanmu menjadi kendor. Tapi biarlah rohmu dan orang yang kalau menyala-nyala sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak mungkin dia nggak melayani kok. Sesimpel itu, yes. Masih on fire? Mau melayani? Yang mau melayani angkat tangan, jangan 2 tangan, 1 tangan aja. Oh haleluya. Kita akan masuk sekarang, bagian terakhir. Kenapa orang Kristen harus melayani? Mau melayani? Siap? Are you ready? Yes, kita lihat yang pertama. Saudara dan saya diciptakan, dipanggil, diperintahkan oleh Tuhan untuk melayani. Anda kalau ngerti ini apa ya, meledak nih di kepala saudara. Anda diciptakan oleh Tuhan bukan supaya saudara punya bisnis tahu. Bukan supaya saudara punya kerjaan, tidak. Anda diciptakan Tuhan, Anda dipanggil untuk melayani Dia. Kenapa? Karena melayani adalah salah satu bentuk dari worship. Worship bukan hanya ketika ada di dalam acara worship night. No. Worship adalah ketika Anda melayani, you serve God, you worship God. Jadi kalau begitu, Anda bisa ada di dunia ini, ada tujuan Tuhan. Nggak ada yang namanya Anda lahir kebetulan, ada tujuan Tuhan. Tujuannya apa? Melayani. Loh, Anda bilang saya nggak dipanggil jadi pendeta, yang suruh jadi pendeta siapa? Saudara nggak harus jadi pendeta, tapi Anda melayani Tuhan. Ya atau enggak? Ayo kita lihat satu ayat. Ayat demi ayat kita akan bahas. Efesus 2 ayat ke-10. Karena kita ini, saudara dan saya, buatan Allah. Buatan siapa? Anda bukan made in China. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya buat saudara sebelum diciptakan. Tuhan udah siapin supaya saudara bekerja melayani pekerjaan yang baik. Ia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan itu. So when you are created by God, Anda diciptakan, Anda dibentuk untuk sebuah pelayanan yang sudah disediakan buat saudara.
Ngerti gak? Haleluya. Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, dipanggil, coba bilang dipanggil. Kalau tadi diciptakan ya, sekarang dipanggil. Anda dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi Paulus tahu, dia bukan cuma diciptakan, tapi dia juga dipanggil untuk melayani. Amin. 1 Petrus 4 ayat ke-10, saya baca bagian pertamanya aja. Layanilah seorang akan yang lain. Coba bilang layani seorang akan yang lain. Artinya Rasul Petrus sedang membuat sebuah statement yang seperti sebuah perintah. Layani dong seorang akan yang lain. Jadi Anda diciptakan, Anda dipanggil, Anda diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? To serve Him. Tuhan bisa kalau mau kerja sendiri kok. Tapi dia mau bekerja sama dengan saudara. Karena saudara diciptakan oleh Tuhan untuk bisa melayani bersama-sama dengan dia. Katakan amin. Coba bilang lagi sebelah saudara, layani Tuhan. Oh haleluya. Yang kedua. Kenapa Anda harus menjadi orang Kristen yang melayani? Karena Anda dibekali karunia dan kemampuan untuk melayani. Setiap orang lahir pasti punya keterampilan. Betul? Pasti ada satu minimal. Ya. Masak. Kalau makan gak termasuk. Masak, seni, matematika. Anda punya keterampilan. Dan bahkan Anda punya karunia-karunia ketika Anda penuh dengan Roh Kudus, Anda diberikan karunia. Anda dibekali untuk itu. Lalu dibekali terus ngapain? Anda full of the Holy Spirit, Anda dipenuhi dengan karunia, Anda diberikan talenta, Anda diberikan keterampilan, terus ngapain? Tuhan mau lewat semua kemampuan saudara, you adore Him. Anda muliakan Tuhan. Ya atau tidak? Saya kasih tahu saudara satu kata-kata ini tajam nih, mau dengar gak? Mau dengar? Benar? Enggak ada gunanya sukses kalau nggak berguna. Benar nggak? Mau lagi nggak? Ada satu lagi, mau siap? Nggak ada gunanya panjang umur kalau nggak guna. Nggak percaya. Nggak ada gunanya yuk panjang umur kalau nggak ada gunanya. Why? Yesus cuma 3,5 tahun. 33 tahun, tapi efektif. Dibekali karunia, kemampuan untuk apa? To serve God. 1 Korintus 14 ayat 26, kita baca yuk. Oh haleluya. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul nih dalam ibadah, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain ngajar, penyataan Allah, karunia bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk apa? Coba bilang, mempersembahkan sesuatu. Apa mempersembahkan sesuatu? Itu bukan ngomong duit, bukan soal membawa persembahan. Ini tidak. Anda punya bagian, melayani. Apa kontribusinya Anda bisa berikan? Dengan keterampilan saudara, karunia saudara, apa yang dibekali Tuhan dalam hidup saudara, anointing saudara, Anda bisa pakai untuk membangun tubuh Kristus. Kalau pekerjaan tadi saya bilang, itu Anda mau dapat apa? Saya dapat apa? Tapi kalau Anda melayani, saya bisa kasih apa? That's a different. Halo, sampai di sini paham saudara? Berapa banyak percaya Anda punya paling tidak satu talenta? Ada karunia paling tidak satu, betul? Pertanyaannya mau diapain itu? Dalam bahasa Inggris ya, ada satu bahasa Inggris bilang begini. If you don't use it, you gonna lose it. Kalau Anda tidak menggunakan apa yang ada dalam hidupmu, Anda akan kehilangan apa yang ada pada saudara. Terbukti dari perumpamaan dari 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Yang 1 talenta kehilangan. Karena dia tidak lakukan apa-apa. Halo? Betul? Saudara pasti punya talenta. Setuju gak Anda punya talenta? Setuju gak Anda dikasih sesuatu dari Tuhan?
Terus mau diapain? Coba tanya saudara, terus mau diapain? Coba tanya gitu. Kembangkan. Serve the Lord. Terakhir yang ketiga. Mengapa saudara melayani? Karena itu adalah kesempatan untuk jadi berkat bagi orang lain. Kalau kita ngomong berkat, jangan ada di pikiran kita cien, duit. Enggak selalu itu. Tahu nggak ketika orang butuh penghiburan, nasihat, temen ngobrol, itu jadi berkat buat orang itu. Tahukah ketika orang ini nggak punya kendaraan, kebetulan Anda mau pergi ke tempat yang sama, Anda antar dia, itu jadi berkat. Tahukah saudara Anda memberi nasihat kepada orang itu, sebenarnya nasihat itu yang sangat diperlukan Anda berikan, Anda sudah jadi berkat. Tuhan kasih Anda kesempatan hari ini. Maukah engkau melayani? Di dalam Anna and Simeon Fellowship nanti hari Kamis. Ini senior. 55 tahun ke atas. Pertanyaan saya mau ngapain? Kita harus tahu bahwa kita dipanggil oleh Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Betul? Enggak nunggu waktu. Sampai waktu dipanggil Tuhan. Enggak. Tapi kita isi waktu kita. Ini kesempatan, coba bilang ini kesempatan. Bukankah ada lagu yang terkenal? Hidup ini adalah kesempatan. Begitu gak? Paling tidak kalau aku dipanggil Tuhan, aku sudah melakukan sesuatu, gitu kan? Sudahkah Anda menggunakan kesempatan ini? Saya dorong Anda, jadilah orang yang bisa jadi berkat bagi orang lain. Berkat bukan cuma duit. Sebagai penutup. Ada seorang bernama Barsilai di Alkitab. Pernah dengar nama Barsilai? Barsilai adalah salah satu dari 3 orang kaya yang memberikan makanan, support, kebutuhan-kebutuhan fisik, termasuk ranjang di dalamnya ada. Untuk tentara Daud yang lagi berperang, kecapean. Salah satu dari 3 orang kaya yang beri. Daud sangat diberkati dengan pelayanan mereka. Saudara, sangat gampang sebenarnya kalau melayani cuma memberi begitu aja. Harta kita kasih sebagian, gampang. It's very easy. Ya walaupun ada sebagian orang susah juga. Ya kan? Gak semua orang gampang kasih segitu. Kan suka saya bilang, kalau nulis cek gampang. Emang nulis cek gampang, yang susah tanda tangannya kan gitu. Ada orang yang susah memang untuk memberi. Tapi Daud enggak. Barsilai enggak. Karena Daud merasa diberkati dengan Barsilai. Dan Tuhan bilang begini lewat Daud. Barsilai, Tuhan mau kamu ikut aku. Pergi ke Yerusalem. Tuhan gak tertarik cuman Anda melihat cuman duitmu saja yang Anda persembahkan sama Tuhan. Bukan berarti itu salah. It's okay. Tapi Tuhan mau lihat dirimu. It's your life. Karena Anda ada, karena Tuhan punya rencana buat saudara. Bukan duitmu, Anda. Tuhan tertarik sama saudara, bukan sama duitmu. Lah duitmu itu datang dari dia kok. Tuhan tertarik sama saudara. Coba bilang, Tuhan tertarik sama saya. Tuhan tertarik sama sayanya nih. Bukan depositomu. Tapi apa kata Barsilai? Aduh, aku udah tua. Mana bisa lagi aku nyebrang sungai Yordan. Alasannya macam-macam tuh ya kalau orang tua ya. Yang di senior jangan ya. Yang di Anna and Simeon jangan ya. Amin. Ya 2 orang doang. Amin. Haleluya. Saya nyebrang gak bisa. Mau ngerasa makanan juga udah gak ada rasa. Kena COVID kali itu. Tapi dia bilang gini. Aku ada seorang hamba namanya Kim Ham. Nah di situ saya tahu. Di Alkitab ada orang Korea ternyata. Kan yang namanya Kim itu Korea sama Chinese kan. Kim Ham, Kim Seng, Kimchi kan gitu ya. Ada anak buahku namanya Kim Ham. Seringkali kita yang lebih tua bilang. Kasih yang muda. Terus yang tua ngapain? Serve the Lord. Ini kesempatan.
Jangan bilang saya nggak bisa. Ada orang yang sengaja bilang nggak mau, itu masalahnya. Kalau itu pilihan saudara, that's your choice. That's your choice. Jangan heran pengenalanmu akan Tuhan sampai di situ selesai. Anda nggak akan bisa melihat pengenalan Tuhan yang lebih jauh. Kalau Anda mau mengenal Tuhan lebih jauh, give your life, give your time, serve the Lord. Yosua bilang, engkau boleh pilih kepada Allah yang mana engkau sembah. Aku, seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Itu yang menjadi komitmen saya juga di keluarga saya. Semua melayani Tuhan. Itu sebabnya saya juga berdoa buat keluarga Anda. Bukan cuma Anda yang melayani. Kalau Anda belum melayani, Anda perlu melayani dong jadi orang tua. Betul? Supaya anak-anakmu melayani. Saya mau melihat anak saya, cucu-cucu saya melayani Tuhan. Karena kata Yohanes, tidak ada lagi kesukaan daripadaku yang lebih lagi. Kecuali melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran dan dia melayani Tuhan. Karena God is everything. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang tim Praise and Worship. Sementara kita nyanyikan lagu, Anda siapkan hati saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Amin, amin, yes. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Nyanyikan lagu ini. Mengikut Yesus. Persiapkan hatimu. Izinkan Tuhan melawat saudara di mana Anda berdiri hari ini. Selama masih ada waktu, nafas masih ada, gunakan sisa hidupmu. Kalau bagi Anda yang masih muda, masa depanmu masih panjang, give your life. Anda gak perlu harus jadi seorang full time. Serve Him. Mengiring Yesus. Oh, Jesus. Jesus. Glory to God. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Musik saja dengan tim, nyanyikan dengan lembut. Ada berapa banyak di antara saudara ketika dengar firman Tuhan ini? Sebenarnya engkau tahu di hatimu lama sudah bahwa engkau perlu untuk melayani Tuhan. Mau melayani Tuhan. Tapi entah kenapa satu dan lain hal membuat engkau tidak bisa. Mulai dari keadaan, mulai dari alasan, mulai dari macam-macam. Apalagi Anda mulai dengar orang-orang berkata melayani capek. Anda mendengar hal-hal yang negatif tentang pelayanan. Membuat Anda menjadi ragu mau terjun dalam pelayanan. Anda merasa kok melayani, saya dengar dari orang-orang kayak gini. Mau ngapain? Ya udah saya menjadi jemaat aja. Tapi sebenarnya Tuhan panggil saudara bahkan sampai hari ini. Kau merasa cukuplah saya dengar khotbah udah cukup kok. Tapi hari ini kau diingatkan oleh Tuhan. No. Kalau ada di antara saudara yang berkata, ada di hati saya mau melayani. Tapi saya nggak tahu gimana.
Nggak usah nunggu care fest. Hari ini Anda ambil decision di hatimu. Ini aku mau melayani. Atau mungkin ada di antara saudara yang pernah melayani sebelumnya. Pernah. Tapi entah satu dan lain hal juga membuat Anda akhirnya mundur dari pelayanan. Tidak mau lagi melayani. Karena mungkin Anda punya trauma di dalam pelayanan. Karena hari itu mungkin Anda belum begitu jelas pelayanan seperti apa. Anda masih menganggap itu sebagai sebuah pekerjaan. Anda belum melihat bahwa melayani itu memberi dirimu sebagai korban persembahan. Dan membuat Anda menjadi akhirnya, ya udahlah aku nggak perlu lagi. Anda mulai merasa, nanti saya begini lagi ngapain. Ada mungkin ada yang seperti itu. Tapi hari ini juga ada mungkin di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku sedang berjuang, bergumul dengan tugas-tugasku di dalam pekerjaan. Aku mau melayani. Tapi hari ini ketika engkau dengar, apakah engkau juga mau mengambil decision, mengambil keputusan? Saya akan atur semua untuk saya bisa melayani. This is your time. Ini adalah panggilan, undangan Tuhan buat saudara. Dan saya berharap tidak ada di antara saudara di tempat ini yang berkata saya tidak mau. Karena memang that is your decision. Kalau itu decision saudara, saya juga gak bisa apa-apa. Hanya Tuhan yang bisa membawa saudara untuk maju. Kalau ada di antara saudara tadi apa yang saya sebutkan, saya mau berdoa buat saudara. Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Mungkin Anda orang yang sudah lama mau melayani Tuhan. Enggak sebagai full time, bukan jadi pendeta, tapi mau melayani. Tapi entah satu dan lain hal membuat Anda rasanya. Atau Anda pernah melayani, tapi ada sesuatu dan lain hal membuat Anda tersendat, enggak mau. Kalau ada di antara saudara yang demikian, Anda boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau melihat, saya mau berdoa buat saudara. Jesus. Oh haleluya, Tuhan Kau lihat angkat tangan-tangan yang diangkat. Jamah mereka, lawat mereka, oh Tuhan. Dengan kerendahan hati, Engkau yang mengangkat tangan, saya undang Anda maju ke depan. Tuhan mau doakan saudara. Kita mau doakan saudara, biar Tuhan menjamah saudara. Gak usah malu, Anda maju ke depan. Ada tim yang melayani, pastors akan doakan. Tim doa yang sudah ditugaskan akan berdoa buat saudara. Share alamat sementara musik dan tim praise and worship boleh nyanyikan lagu ini dengan lembut. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Oh, Jesus. Bukan karena ku layani dia. Akan ada joy of serving God. karena Roh-Mu. Silakan para pastors, orang-orang yang sudah ditugaskan dengan pendoa, silakan berdoa buat mereka. Gerak cepat. Ayo silakan. Kita bisa bergerak cepat untuk berdoa. Secara lama-lama, gak usah tunggu satu sama lain, langsung aja berdoa. Oh, haleluya. Mengikut Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk mereka. Mari Tuhan, jamah. Haleluya. Shekar alamat. Come on. Share alamat. Silakan para pastors. Oh, haleluya. Doakan mereka. Jesus. Hidupku. Oh, haleluya. Yesus, itulah Amin. Oh Lord Jesus, buat mereka semua menyadari pentingnya melayani Tuhan. Amin. Yes. Shila barala. Terus bergerak. Hamba yang berkenan Selalu. Oh, semua karena
berdoa untuk orang-orang ini, Bapak Ibu Saudara. Doakan. Dan the Holy Spirit menjamah mereka, melawat mereka, membuka mata hati mereka. Oh, haleluya. Amin. Namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku penyembahan. Glory to God, Jesus. Ku semakin berkurang, Amin. Yesus semakin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, Amin. itulah kekuatan hidupku. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Jesus. Semua karena anugerah-Mu. Amen. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, Haleluya. itulah kesukaan Come on. Yeah. Jesus name. Ku lepas semua hakku kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Haleluya. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Yes, come on. Yes, Jesus. Ku yakin Glory. Hallelujah. There's some power in here. Jesus. jadi My God, my Jesus. hamba yang berkenan selalu Oh mengikut Yesus. itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua